Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman, kali ini Mata Teknisi ingin membahas mengenai rebal merebal ya. Nah, ini di depan Mata Teknisi ada alat, yaitu namanya alat rebal. Ini biasa disebut plat BGA. Nah, plat BGA ini macam-macam jenisnya, macam-macam mereknya teman-teman ya. Jadi ada beberapa merek dari perusahaan tertentu yang memproduksi plat BGA. Oke, di sini saya melihat itu dari beberapa grup teknisi ya, itu banyak yang gagal dalam melakukan rebaling. Nah, di sini saya ingin sekedar berbagi pengalaman saya saja ya. Jadi kegagalan dalam rebal IC itu disebabkan oleh beberapa macam ya. Salah satunya yaitu plat BGA. Nah, kenapa plat BGA ini bisa mempengaruhi kegagalan saat kita melakukan rebal? Nah, kita akan bahas tuntas ya masalah plat BGA ini. Nah, jadi untuk dilihat tidak ada bedanya ya plat BGA merek Welsovo, kemudian plat BGA merek Amoy, ini Amoy, kemudian ini plat BGA dari Ipen Xiaomi Parts ya. Dari segi warna mungkin dari Amoy ini lebih mengkilap ya, sedangkan Welsovo ini lebih busam. Kemudian ini dari Ipen plat agak sedikit bengkong ya, jadi platnya agak melengkung seperti itu. Nah, ini ketika di seperti ini tuh bunyi, jadi kurang apa ya, kurang lurus ya, kurang lempeng, agak bengkong. Cuma yang masih bisa dipakai nih buat ngerebal ya. Nah, kemudian ada yang namanya plat khusus, ada juga plat universal. Nah, plat yang khusus itu seperti apa, yang universal itu seperti apa? Nah, untuk plat khusus yaitu yang seperti ini ya. Jadi untuk tempat-tempat yang kosong tidak ada pinnya, maka akan tertutup oleh plat BGA ini. Jadi yang terisi timah itu hanya pin-pin yang memang ada kakinya. Kemudian yang universal, nah yang universal ini semua kaki akan terisi timah karena ya ini universal. Jadi semua kaki akan terisi oleh timah. Kemudian ya, banyak yang gagal, yaitu salah satunya ya, salah satunya baru belajar sudah menggunakan plat BGA universal. Itu tentu saja akan mempengaruhi pemahaman cara merebal, karena baru awal-awal sudah menggunakan plat universal. Nah, tentunya banyak sekali kegagalan ya, mungkin kalau di awal-awal. Disarankan oleh Mata Teknisi itu menggunakan plat khusus. Itu kalau yang mungkin belum begitu sering ya melakukan rebal, baru belajar, itu disarankan itu menggunakan plat khusus terlebih dahulu. Jangan dulu menggunakan plat universal. Boleh menggunakan plat universal itu ya, satu kalau nggak ada plat khusus ya. Yang kedua kalau memang sudah terbiasa ya, mungkin bisa memahami ya
cara merebel yang baik itu seperti apa, mulai dari suhu, angin ya, itu harus tepat, dan juga timah yang baik untuk merebel itu seperti apa. Itu kalau sudah paham semua ya silakan, mau pakai universal mau pakai khusus silakan. Tentu saja kalau mau pakai plat khusus itu akan lebih mudah. Kemudian ya, ini mungkin terlihat sama ya, terlihat sama, bahannya besi, bahannya stainless, mungkin terlihat sama. Akan tetapi jika ini dilihat dengan mikroskop akan berbeda. Lubang-lubang yang ada di plat Amoy dengan di Welsovo dengan di Ipen Parts ya. Nah, Ipen Parts dengan Welsovo ini sama, namun dengan Amoy itu beda ya. Lalu dari segi harga ya teman-teman, nah dari segi harga ini si Amoy ini harganya 2 kali lipat dari pelat-pelat merek lain seperti Welsovo, Ipen Parts dan yang lainnya. Itu memiliki harga yang berbeda. Namun kalau menurut saya tidak jadi masalah ada perbedaan harga, yang penting kita dalam melakukan pekerjaan itu menjadi lebih mudah daripada menggunakan alat yang lebih murah tapi mempersulit diri, kan begitu ya. Namun itu kembali ke pola pikir teman-teman semua ya. Jika memang ingin memakai yang murah ya terserah, kan begitu. Itu semua pilihan dari teman-teman. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya menggunakan mikroskop. Jadi kalau dilihat secara menggunakan kamera biasa ini nggak nampak perbedaan antara Amoy, Welsovo dan Ipen Parts ya. Kemudian di sini saya banyak ini pelat PGA ini. Dulu beli hampir 600 atau 700 hanya untuk beli plat PGA saja teman-teman. Ini saya modal buat servis ini udah habis banyak ya, puluhan juta ini. Cuman ya masalah cuan ya namanya usaha ya teman-teman. Kita walaupun nggak cuan nggak apa, yang penting kita suka dulu sama pekerjaan kita. Kalau kita sudah suka tentu saja kita akan senang menjalaninya. Oke, di sini akan mata teknisi perlihatkan di monitor ya, agar lebih jelas lagi. Soalnya kalau nggak dilihat di mikroskop itu tidak jelas ya. Oke, di sini terlihat sudah jelas gambarnya ya teman-teman. Oke, ini sudah jelas ya. Nah, ini plat dari Welsovo ya. Nah, ini Solo bukan Sovo ya. Solo berarti ini mungkin dari Solo ya. Oke, ini lubang dari plat Welsovo. Kemudian ini dari Ipen Parts. Ini dari Ipen Parts, kita coba lihat, kita bandingkan lubang-lubang dari Ipen Parts dengan Welsovo ini. Oke, bentar. Nggak begitu jelas ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini dari Welsovo, ini dari Ipen Parts. Ini dari Ipen Parts terlihat lebih besar ya, lubangnya lebih besar. Sedang Welsovo ini lebih kecil-kecil ya lubangnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari bulatan-bulatan kaki IC. Jadi besar kecilnya nanti akan dipengaruhi oleh si lubang-lubang ini. Kemudian kita akan melihat dari lubang dari Amoy, plat Amoy. Nah, ini dari plat Amoy. Nah, ini dari Amoy bisa teman-teman bedakan. Ini
berbentuk kotak. Jadi ini berbentuk persegi 4. Kemudian yang Velsovo dan yang Ipen Patch itu bentuknya itu bulat. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok. Nah, ini dari Ipen Patch itu bulat, kemudian dari Velsovo Amoy itu kotak. Nah, ini sangat mempengaruhi dalam proses perebalan IC. Kelebihan plat BGA yang menggunakan kotak-kotak seperti ini akan lebih mudah dilepas, teman-teman. Perlu teman-teman tahu, yang kotak-kotak seperti ini itu lebih mudah dilepas dibanding dengan yang bulat-bulat seperti ini. Teman-teman kan tahu sendiri, untuk ketika timah di blower itu akan menjadi bulatan ya. Nah, ketika ini di plat BGA yang berbentuk kotak seperti ini ya, ketika timahnya di blower lalu menjadi bulat, lalu ketika kita akan mencopotnya itu lebih mudah. Saya jamin lebih mudah itu ya. Nah, kalau yang ini akan sangat sulit ketika plat BGA yang berbulat-bulat seperti ini. Untuk mencetak IC, saya jamin ketika melepas melepas IC-nya ketika sudah direbal itu akan kesulitan, teman-teman. Itu silakan dibuktikan ya. Ini saya sudah ada contoh ya. Nah, ini sudah ada IC-nya, ini sudah mata tenisi rebal. Nah, di sini saya potong-potong ya, karena ini ada yang tinggi, ada yang enggak. Nah, ini saya itu sangat sulit untuk menyopotnya. Nah, ini Ipen Patch. Ini Ipen Patch, ini bulat-bulat ya, bukan yang kotak-kotak. Ini walaupun disiram pakai thinner, pakai cleaner, itu tetap keras. Ini benar-benar keras, teman-teman. Susah ini, dicopotnya susah nih. Ditusuk-tusuk itu nggak bisa ya. Nah, ini perbedaan antara plat BGA Ipen Patch dan juga Velsovo dan Amoy. Nah, itu perbedaan plat BGA. Jadi Mata Tennessee rekomendasikan menggunakan plat BGA yang Amoy. Memang harganya lebih mahal, ini mungkin sekitar 20 ribuan, sedangkan yang ini sekitar 45-an. Memang 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan plat BGA yang merek lain. Namun jika teman-teman menggunakan plat BGA Amoy, itu akan memudahkan teman-teman dalam proses perebalan. Apalagi yang mungkin baru belajar, itu saya rekomendasikan menggunakan yang Amoy, karena yaitu bentuknya dia kotak bukan bulat. Kalau bulat otomatis timahnya kan bulat, sedangkan lubangnya bulat, sama-sama bulat, itu dilepas susah, teman-teman. Tapi kalau ini kotak lalu ininya bulat, tentu ada celah di sini, akhirnya jadi ada celah kan di pinggir sini. Tapi ketika bulat lawan bulat itu tidak ada celah, sehingga membuat IC-nya itu susah dilepas. Oke teman-teman, untuk pembahasan mengenai rebel dan juga alat rebel ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ikutin terus channel Mata Tennessee dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.